Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema tes kesehatan paslon Pilkada Bengkulu. Dan tentunya kita masih bersama dengan Dr. Taufik dan juga Pak Asep Topan. Dan kita sekarang ada di segmen terakhir nih, segmen pamungkas dokter. Saya ingin tanyakan kepada Dr. Taufik, ini kan perhelatan politik dokter, tahapan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, ini seperti apa tim kesehatan dan tim pemeriksa kesehatan dan ini menjaga integritasnya nih dokter? Karena biasanya tekanan ini dari mana-mana biasanya kalau prosesi politik ini dokter. Ya, jadi pertama setelah mendapatkan surat tugas dari direktur, saya ditunjuk sebagai ketua tim pemeriksa. Saya langsung mempersiapkan para dokter spesialis yang terlibat dalam pemeriksaan, khususnya yang kesehatan jasmani. Kita menyediakan 33 dokter spesialis dan 4 dokter gigi. Dan untuk integritas itu kita semua memberikan KTP atau NIK kita untuk diperiksa di KPU apakah para dokter itu ada nggak terlibat partai politik. Nah, jadi ternyata sudah diperiksa oleh KPU bahwa para dokter ini adalah netral, bukan suatu pendukung salah satu paslon, apakah dia dokter pribadi paslon. Nggak boleh juga ya dokter ya? Ya, tidak boleh. Jadi itu sudah diperiksa KPU, sudah diverifikasi oleh KPU bahwa seluruh dokter itu integritasnya bisa dijamin untuk melakukan pemeriksaan. Oke, artinya juga karena ini aspek yang paling penting dokter ya, karena kalau udah nggak jaga integritas ya gimana hasilnya mau sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Pak Asep Topan, seperti apa tanggapan yang terkait dengan hal ini? Karena integritas adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Jadi ya tadi ya dari awal juga saya katakan bahwa integritas dan kompetensi yang memeriksa kesehatan itu saya yakin betul-betul harus dijamin seperti itu ya. Jadi bagaimanapun tekanan politik saya katakan awal tadi punya otoritas. Sebagai seorang profesional di bidang kesehatan Anda nggak bisa menggugat itu. Kira-kira itu. Nah, sehingga ada juknisnya yang memang tadi harus ini gini punya harus diverifikasi kan itu kan secara personal dan sebagainya itu sudah selesai. Kira-kira itu. Nah, cuman sekarang misalnya kelanjutan bagaimana sih? Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah edukasi bukan hanya kepada calon gitu, paslon, tapi seluruh kita masyarakat gitu loh ya. Artinya gimana sih? Ada sebuah kecenderungan kita mengabaikan tentang tes kesehatan. Tes kesehatan itu manakala diperlukan untuk apa baru tes kesehatan. Padahal idealnya kita gitu kan. Kalau dokter bilang minimal tuh kita semua itu dites kesehatan secara rutin, reguler, setahun sekali kan itu ya. Nah, bagaimana realitasnya? Jangankan masyarakat awam gitu loh ya. Ini kalau saya buka misalnya kalangan akademisi aja di kampus, apa ya sih ada yang rutin kesehatan kan itu kan setahun sekali. Dan ini menjadi sebuah keharusan gitu ya. Sehingga apa? Kita tahu termasuk nanti mau calon ini kan kita sudah punya data kan gitu. Betul. Kondisi sehat saya gini kan, gitu. Di luar itu pun misalnya katakanlah penyakit-penyakit yang kronis karena kita abai dan kita tidak paham tubuh kita sendiri. Kan itu. Nah, artinya barangkali ini melalui TVRI ini coba edukasikan masyarakat. Bagaimana sih cek kesehatan itu? Dan ini implikasinya saya yakin luar biasa secara nasional. Bagaimana sih gitu kan ya? Tentang pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan sebagainya akan luar biasa kan itu. Dan ini belum digaungkan. Bagaimana cek kesehatan itu? Berarti yang baru sadarnya ketika medical check up waktu mau calon kepala daerah ini selama ini nggak pernah cek kesehatan. Iya, saya yakin mereka itu makanya karena rata-rata kalau ekspresi begitu mau dicek kesehatan gitu paslon itu ketir ya keringat itu kan itu kan gimana ini kan itu apa iya sih kan itu kan. Apalagi kalau misalnya kesehatan mental. Ya, jadi instrumen psikologi psikiater itu kan luar biasa mampu memberikan gitu atau menangkap indikasi-indikasi ketidaksehatan mental.
yang oleh masyarakat pada umumnya ini tidak dianggap sebuah ketidaksehatan. Misalnya gini, saya mau cerita, Bapak mau cek ke kedokteran atau katakanlah ke psikolog. Bagaimana tanggapan masyarakat? Ada apa yang depresi? Oh, cek kesehatan. Dikira itu adalah hal-hal yang negatif kan itu kan? Iya. Nah, kalau udah disorot ini negatif kan itu kan? Ini bahaya ini. Gila dan sebagainya. Kan itu sudah lain. Nah, ini yang harus diedukasi di situ. Menempatkan posisi secara proporsional. Bahwa kesehatan itu bukan hanya fisik, tapi juga tadi mental, psikologis atau jiwa. Nah, ini yang belum termasyarakatkan. Nah, mudah-mudahan justru dengan adanya ini, kan itu ya, kita rutin lah. Gitu kan? Apalagi pimpinan. Sehingga ke depan saya katakan, tidak ada lagi kemungkinan yang yang masalah tadi, infit gitu ya, yang jadikan pimpinan. Gitu. Oke, tapi masyarakat kita sekarang mungkin banyak yang berpikir bahwa, malas cek kesehatan karena kalau dicek malah ada penyakitnya nih, Pak. Ada juga. Dia mikirnya kalau nggak dicek itu nggak ada penyakitnya. Ironi kan gitu, nggak mau tahu saya pokoknya. Nggak mau tahu lah pokoknya, menutup mata, menutup telinga gitu. Oke, Dokter Taufik, pesannya kepada seluruh masyarakat terkait dengan tema kita hari ini. Ya, jadi kita ketahui Pak, kesehatan itu merupakan suatu aset yang berupa emas ya. Karena kalau kita sakit tentu kita tidak bisa akan mencari nafkah, kita tidak akan bisa bekerja. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat Bengkulu, terapkanlah pola sehat berupa tidak merokok, jangan begadang, hindari miras, memakan makanan yang bergizi, ya, jangan begadang, ya. Dan mungkin yang terakhir ya, seperti kata Pak Asep tadi, ya sebaiknya kita memeriksa kesehatan kita atau general check up setahun sekali untuk melihat kondisi apakah kita sehat atau tidak. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kita membahas sudah cukup panjang tadi. Tentunya kita berharap ini jadi edukasi yang sangat berharga untuk pemirsa di rumah. Dan akhirnya pemirsa, saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda sudah menyaksikan Brendo hari ini tes kesehatan paslon Pilkada Bengkulu. Karena sejatinya waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai dengan keduanya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.